Kita tahu ada yang berbisa, ada yang nggak berbisa. Nah, yang berbahaya ini kalau yang berbisa itu. Ini dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang mempunyai inovasi pelayanan yaitu talk show Humas Menyapa, di mana dokter spesialis dan subspesialis memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Semoga dengan adanya acara talk show Humas Menyapa Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa, bincang-bincang dengan Dr. Tri Putri Yuniarti, SPPK, Kepala Instalasi Patologi Klinik RSUD Jombang, membahas tentang penanganan gigitan sengatan hewan berbisa, keracunan dan jamur. RSUD Jombang, kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga dalam acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Tentunya kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Tri Putri Yuniarti selaku Kepala Instalasi Patologi Klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Untuk tema yang akan kita bahas kali ini yaitu perihal tentang penanganan gigitan sengatan hewan berbisa dan keracunan tumbuhan dan jamur. Sebelum itu kita sapa dulu beliau. Selamat siang Dokter Yuni. Selamat siang Mbak. Ya, gimana dok kabarnya hari ini? Tetap sehat, tetap semangat ya dok? Alhamdulillah. Dok ini sepertinya sudah pertemuan yang kesekian kalinya, sudah berkali-kali ya dok. Ya gitu. betul Mbak. Dan Boten. anjing. Sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara kita pada siang hari ini ya dokter Yana. Dokter, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kali ini kita akan membahas tentang penanganan gigitan sengatan hewan berbisa dan keracunan tumbuhan dan jamur. Nah, tapi sebelum itu mungkin bisa kenalan dulu. Sebenarnya klinik instalasi patologi klinis ini merupakan instalasi yang membidangi apa sih dok? Ya. Gitu. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dr. Tri Putri Yuniarti, spesialis patologi klinik. Iya. Saya bekerja di laboratorium. Laboratorium itu sebenarnya ada banyak, Mbak. Ada laboratorium patologi klinik, ada laboratorium mikrobiologi, ada laboratorium patologi anatomi dan lain sebagainya. Dan itu pekerjaan kita masing-masing berbeda-beda. Porsinya beda-beda ya dok? Ya, beda-beda porsinya. Iya. Jadi kalau patologi klinik itu adalah pemeriksaan cairan tubuh. Oke. Ya, dari darah, urine, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu. Jadi kalau Mbak periksa darah lengkap, misalnya hemoglobinnya berapa gitu, kadar gula darahnya berapa, itu di kami ya. Oh, gitu. Nah dokter, tadi kan saya sudah sampaikan nih kita akan membahas topik pada hari ini. Sebenarnya kenapa sih dok kok tertarik mengambil tema atau judul ini? Itu kenapa? Pasti kan ada alasannya nih dok. Iya. Iya Mbak, sebenarnya yang saya angkat hanya untuk gigitan ular saja, ya, gigitan ular. snake bite, ya. Nah, kenapa saya angkat itu? Karena saya kalau memverifikasi hasil laboratorium itu keterangan klinisnya itu kok banyak yang snake bite ya. Iya. Berarti masyarakat Jombang ini banyak yang terkena gigitan ular gitu loh Mbak. Iya. Nah, ular itu kan kita tahu ada yang berbisa, ada yang nggak berbisa. Nah, yang berbahaya ini kalau yang berbisa itu. Ini, dok. Nah, itu bagaimana pemeriksaan pemberian pertolongan pertama, Iya. membawanya ke pusat kesehatan, ini penting sekali sih. kemudian Iya. penanganannya bagaimana, pemeriksaannya apa Iya, saja iya. gitu. Karena kan kita tahu juga bahwa Indonesia ini merupakan suatu negara yang tropis di mana Betul. juga banyak masyarakatnya yang memang petani, berkebun Iya, juga ya dokter, iya, dan mempunyai itu. resiko tadi ya. Iya. Nah dokter, mungkin bisa dijelaskan juga pertolongan pertama apa sih dok yang harus kita lakukan? Mungkin ada sanak saudara kita atau tetangga mungkin yang mengalami gigitan Iya. ular ini ya. Iya. Gitu. Jadi sebelum kita masuk ke situ, kita bicara dulu tentang epidemiologi ya. Baik, Jadi iya. di Indonesia ini ada 350 sampai 370 jenis ular ya. Baik. Dan 77-nya itu adalah yang berbisa. Oke. Nah, berbisa itu. Nah, laporan dari Kementerian Kesehatan itu bahwa setiap tahunnya itu ada
tiga- 135. 135.000 kasus kematian yang 10%. Nah, ini kan termasuk tinggi. Jadi saya kira masyarakat kita perlu tahu lah gitu. Jangan sampai penanganannya terlambat. Ya, ya. Karena racun ular berbisa ini itu berbahaya karena dia bisa menyerang tubuh kita, ya. Yang pertama tadi pertanyaannya Mbak tadi pertama adalah pemberian pertolongan pertama. Baik. Jadi kalau ada orang yang terkena gigitan ular harus tenang Jangan dulu, panik. jangan panik, ya. Oke. Nah, kemudian Baik. pertolongan juga seperti itu, membawa pasien itu ke tempat yang sudah aman semuanya, ya. Seperti kalau kita ada apa tuh memberi pertolongan pada ya itu ya. Jadi sudah tenang semuanya, kemudian kita lihat di mana yang digigit, gitu kan. Kemudian kita tanya kapan menggigitnya dan lain sebagainya, itu kita tanya dari ke pasien, ya. Iya, Gitu. iya. Kemudian kita lihat apakah ada gigitan ular. Kita bisa membedakan ular ini yang menggigit ini berbisa atau tidak itu dari gigitannya. Kalau titik 2 itu berbisa. Tapi kalau robek, ada sayatan robek begitu, itu tidak berbisa. Jadi kulitnya sampai, kalau yang tidak berbisa itu sampai robek begitu. Ya. Kalau yang berbisa itu berupa titik saja, titik 2 begitu. Titik 2 gitu ya. Iya. Nah, kemudian ada nggak tanda-tanda yang lain, misalnya nyeri, kemudian panas, bengkak dan lain sebagainya itu. Kemudian kalau itu data semua sudah terjadi, kalau misalnya sudah kita hubungi, misalnya kita menghubungi 118 ya untuk dibawa ke rumah sakit atau yang lain sebagainya itu, kita juga bisa telepon katanya ke 119. Itu bisa dari 119 itu bisa memberi instruksi Arahan. dipandu begitu ya, bagaimana caranya. Karena penanganan gigitan ular ini tidak boleh sembarangan juga. Jadi pasien kaki yang kebanyakan yang digigit itu adalah kaki. Nah, misal jadi, kaki nih dok, kaki, itu jangan bergerak, tidak boleh bergerak. Jadi caranya itu diimobilisasi namanya. Jadi seperti dikasih pindai begitu, kemudian ditali supaya pokoknya enggak boleh bergerak. Intinya tidak boleh bergerak. Ya, tapi juga kalau bisa nggak usah dibebat. Kalau dibebat itu tambah. Karena kan kebanyakan mungkin dibeban. Dibebat gitu, ya, enggak usah itu bisa pakai kerdus atau pakai apa ya? Itu papan ya, tapi yang enteng gitu ya. Gitu, terus baru dibebat di tali gitu ya. Jadi tidak langsung dibebat di kakinya. Itu karena tidak boleh. Iya. Nah, kenapa begitu? Karena kalau kaki itu bergerak sedikit. Nah, pergerakan ini akan menambah racun itu terserap dan tambah naik ke atas gitu. Nah, ini nanti kalau bisa menyebar ke seluruh tubuh kan ya repot ya gitu, Pak. Itu tadinya. Nah, dokter tadi kan jelaskan juga bahwa beda. Untuk saat ini faktor-faktor yang sangat beresiko yang bisa atau yang paling sering mengalami kejadian digigit ular ini yang seperti apa sih dok? Selain petani dok. Jadi orang-orang yang beresiko ya untuk tergigit ular itu ya terutama yang bekerja di sawah gitu ya, karena kan ada ular juga di situ, kemudian bekerja di perkebunan, kemudian ada kan orang-orang juga yang suka memelihara binatang seperti itu kan ada kan. Itu binatang melata seperti itu. Kemudian ada yang orang penari ular juga bisa. Ini malah lebih bahaya lagi nih, bahaya kan ya. Kemudian orang yang suka mengambil kulitnya ular dan lain sebagainya. Jadi mereka itu yang di luar ya Mbak ya. Nah di dalam rumah ini juga ada resiko juga karena ular ini suka bersembunyi di tempat-tempat tumpukan barang, tempat-tempat yang dingin, yang lembab itu dia suka melungker di situ. Dia tidak tahu kapan masuknya, tiba-tiba ada di situ kan kita takut ya. Itu jadi bisa ibu-ibu ya yang nggak ngerti gimana. Iya betul. Nah itu di gudang-gudang rumah itu bahaya itu ya. Gitu. Tips-tips apa sih dok yang harus kita lakukan nih untuk mencegah atau terhindar dari snake bite ini dok? Iya. Jadi untuk kita semua ya, tips-tips terhindarnya dari itu kita kalau di rumah ya, kalau kita di rumah ya Mbak ya, itu yang pertama itu
jangan menaruh makanan di meja makan dalam keadaan terbuka. Nah, ini. Ya. Biasanya kalau udah ngantuk udah Iya, ya udah. biarin aja kan di situ Iya, ya di meja kelupaan makan. dong. Nah, tidak dimasukkan lemari Iya. atau tidak ditutup atau lain Oke. sebagainya ya. Iya. Nah, karena apa? Karena makanan yang terbuka itu akan mengundang tikus. Ya, nah tikus itulah yang makanannya ular karena di situ dia akan datang kalau ada mangsanya di situ, gitu. Jadi dia tahu di situ ada tikus dia ada masuk. tikus, ada ular nih. Nah Ya, itu oke. ya. Jadi kitanya juga tidak boleh mengundang begitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga tidak boleh menumpuk-numpuk barang begitu ya. Jadi Iya. kita harus bersih lah rumahnya gitu pokoknya ya. Kemudian sifat-sifatnya ular itu ternyata ular itu sensitif ya, tidak suka dengan bau yang menyengat. Begitu Oh. disebutkan. Jadi mudah saja sebenarnya Mbak. Saya juga baru baca ya. Jadi rumah kita itu bisanya itu kalau bisa dikasih kayu manis atau minyak cengkeh atau cengkeh ya Ya dok ya. bukan garam. Karena kan Guram kita- dia nggak takut. Iya. Sama aja biar ular nggak masuk nih depan Nah, pintu ya. nah, Gitu. nah. Enggak, bisa ternyata masuk gitu ya. dia masih. Oke, berarti dikasih bau-bau yang menyengat itu tadi ya. Iya. Jadi cara menghindarinya kalau di rumah ini jangan menyimpan barang-barang tumpukan-tumpukan gitu. Terus kemudian jangan Betul. dari segi itu tadi dikasih bau-bau yang menyengat seperti cengkeh ya dokter. Apa Iya, aja dok? cengkeh, kayu manis, Kayu manis. Nah, kapur barus juga bisa. kapur barus juga bisa. Nah itu dikasih di gudang nih dok, terutama nih Iya, dok. di gudang. Di gudang itu yang penting. Nah dokter sebenarnya tata laksana atau terapi apa sih dok yang biasanya dilakukan Ya. untuk mengatasi pasien yang terkena sengketa gigitan Iya, ular iya. ini? Karena kan ular tadi kan ada berbisa, ada Iya. yang tidak tentu kan cara penanganannya berbeda juga ya dok ya. Iya, ya kalau berbisa kita dirawat lukanya aja, diberi mm-mm. demam itu ya. Oke. Yang berbahaya ini kan kalau yang berbisa. Nah itu dok. Nah, yang berbisa ini kita periksa dulu laboratoriumnya biasanya dengan pemeriksaan faal hemostasis, PPT, APTT dan darah lengkap itu trombositnya biasanya rendah. PPT, APTT-nya itu biasanya memanjang. Karena bisa ular ini sifatnya itu yang pertama adalah hematotoksik. Hematotoksik itu tadi merusak darah semuanya. Pembuluh darah endotel pembuluh darah itu kalau udah dimakan itu keluar isinya tuh semua teraktivasi gitu ya, sehingga bisa menyebabkan sebenarnya kalau kita berdarah itu kan berhenti ya dengan adanya sumbat trombosis. Ini enggak, berdarah terus karena berlebihan, terpakai semua. Jadi rusaklah semuanya. Jadi perdarahan ada yang muntah darah dan ada yang gusi berdarah gitu ya. Nah, ini. Kemudian apa tadi? Pemeriksaan Jadi berarti kita harus memberi terapi dengan anti bisa ular ya. Biasanya serum anti bisa ular, sabu. Ini bukan sabu-sabu ya, tapi sabu, serum anti bisa ular. Itu ya yang sudah tersedia di rumah sakit. Kemarin saya sudah lihat di apotek juga bahwa tersedia di IGD dan di ruangan itu ada, di apotek yang di belakang itu ada. Jadi pemberiannya lewat intravena dan dilihat. Kemudian tadi kan hematotoksik ya. Nah, sekarang orang digigit ular itu bisa meninggal. Kenapa? Karena bisa ular tadi sifatnya juga neurotoksik. Neurotoksik itu artinya toksik terhadap saraf ya. Bisa juga. Apa? Ternyata menyebabkan paralisis otot. Ya, paralisis itu ototnya jadi lemah gitu ya, nggak bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, apa yang diserang adalah otot pernafasan. Jadi otot pernafasan ini tidak bisa bergerak untuk mengambil nafas ya, sehingga pasien itu meninggal karena paralisis otot. Karena tadi neurotoksik. Iya, karena toksik. Oke. Nah, dokter biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih dok untuk pemeriksaan lab untuk pasien-pasien yang Cepat saja. Kurun waktunya mungkin 1 jam atau Ya, sekitar segitulah. untuk tim-timnya sendiri yang saat ini berada di instalasi patologi klinis ini sudah ada berapa orang dokter? Dan dokternya juga ada berapa? Kalau untuk di instalasi. Kami ada dokter PK-nya ada 2 ya. Tapi yang kepala instalasinya saya. Kemudian analis saya ada 22 orang. Oke, banyak ya, dan ini Banyak. semuanya Kan kita shift ya dok 3 ya. shift, Iya, jadi pasien jangan ini- khawatir ya dok ya bahwa pelayanannya juga shift. Nah, jangan khawatir untuk lama ya dok. Iya. Oke. Baik dokter Akhir. ya mungkin ada advice atau kesan atau pesan yang mungkin ingin dokter Yuni sampaikan kepada masyarakat semuanya di luar sana, monggo silakan. Oh ya. Iya.
Jadi ini topiknya tentang gigitan ular. Iya. Jadi kalau ada ular, sebenarnya ular itu katanya tidak mau menyerang. Jadi kita diam aja, dia akan pergi sendiri gitu. Iya. Maksudnya kita jangan ini dia gitu ya, menyerang dia gitu. Dan katanya juga kalau misalnya pergi kemana-mana itu kalau yang bapak petani dan itu suruh bawa tongkat. Oke, Itu aja. Nah itu tadi yang dokter ini sampaikan, jika mengalami sanak saudara atau mungkin tetangganya Iya. mengalami gigitan ular, jangan panik ya. Jangan panik Dan juga. segera lakukan tindakan atau mungkin telepon ke fasilitas kesehatan atau bawa ke fasilitas Iya. yang tepat juga ya Iya. dokter ya. Oke. Baik dokter Yuni, terima kasih sebelumnya karena sudah Terima bersedia kasih. hadir di acara kita pada siang hari ini. Semoga mengedukatif dan memberikan manfaat bagi kita semua ya dokter ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Humas RSUD Jombang Menyapa. Cukup sekian acara kita pada siang hari ini dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share di channel YouTube kami dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.